Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Inaya Syam dari kelas 12B. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik, mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, manfaat, dan dampaknya. Silakan disimak. Apa sih itu gelombang elektromagnetik? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media. Bagaimana sih proses pembentukan gelombang elektromagnetik itu? Nah, misalkan di dalam suatu ruang, medan listrik ini berubah-ubah secara sinusoidal. Nah, karena perubahan listrik ini akan menimbulkan medan magnet, dan begitu pun seterusnya. Ada berapa sih jenis-jenis gelombang elektromagnetik? Jadi jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu yang pertama ada gelombang mikro, yang kedua gelombang radio, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Yang pertama yaitu gelombang mikro. Apa sih itu gelombang mikro? Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat memanaskan sebuah benda atau makanan. Frekuensi gelombang mikro adalah 10⁻10 Hz dan panjang gelombang 3 mm. Fungsi gelombang mikro ini adalah untuk memandu pesawat di malam hari atau pada saat kabut. Yang kedua yaitu gelombang radio. Apa sih gelombang radio itu? Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik dengan gelombang terbesar dan frekuensi yang paling terkecil. Gelombang radio dipancarkan oleh antena transmitter dan diterima oleh antena receiver. Gelombang ini dapat mentransmisi sinyal dengan jarak yang jauh. Ternyata gelombang radio ini memiliki manfaat besar loh di kehidupan kita sehari-hari, contohnya pada televisi, handphone, dan radio. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah memiliki rentang frekuensi antara lain 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Manfaat sinar inframerah sendiri itu ada pada remote dan kamera CCTV. Selanjutnya yaitu cahaya tampak. Apa sih itu cahaya tampak? Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer dengan frekuensi sekitar 10⁻15 Hz. Nah, radiasi dari cahaya tampak dapat dilihat oleh penglihatan manusia dan memiliki 7 warna pelangi dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda. Salah satu pemanfaatan cahaya tampak adalah laser pada alat optik. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Berikut penjelasan mengenai sinar ultraviolet. Sinar matahari merupakan sumber dari sinar ultraviolet yang memancarkan ke bumi. Nah, sinar ultraviolet ini memiliki panjang gelombang antara 10 nanometer hingga 10 nano dengan frekuensi antara 10⁻15 Hz hingga 10⁻16 Hz. Manfaat sinar ultraviolet sendiri sebagai sumber vitamin D yang dimana berfungsi untuk pembentukan tulang. Selanjutnya yaitu sinar X. Apa sih yang dimaksud dengan sinar X dan apa sih kegunaannya? Dibandingkan dengan sinar ultraviolet, sinar X memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek, yaitu dari 0,3 nanometer sampai 3 nanometer, tetapi memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sinar X bahkan dapat menembus daging hingga pelat aluminium yang memiliki tebal 1C. Karena hal tersebut, maka sinar X digunakan untuk alat ronsen. Terakhir yaitu sinar gamma. Apa sih itu sinar gamma dan apa sih manfaatnya? Sinar gamma memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nanometer. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi sehingga merupakan sinar dengan daya tembus yang paling besar. Sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan untuk digunakan untuk radioterapi. Selain untuk mensterilkan peralatan medis dan untuk radioterapi, sinar gamma sendiri memiliki manfaat lain, yaitu mengurangi populasi hama.
Berikut adalah beberapa dampak dari penggunaan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio bisa menyebabkan kerusakan pada sel otak. Yang kedua, sinar ultraviolet yang bisa merusak struktur sel kulit manusia. Yang ketiga, sinar inframerah menyebabkan kerusakan mata. Yang keempat, gelombang mikro terkena gangguan sistem saraf. Yang kelima, sinar tampak terjadi penuaan pada kulit. Sinar X terkena luka bakar ringan. Yang terakhir, sinar gamma yaitu berpotensi terkena kanker. Itulah materi gelombang elektromagnetik dari saya. Di video kali ini saya akan memberikan satu quotes, yaitu tetaplah semangat meskipun selalu gagal. Dan pada video kali ini saya akan memberikan satu pantun, yaitu sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Sekian video kali ini, semoga memberi manfaat. Saya Azhar Inaya Syam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.